Kalian tahu, sekarang banyak pengusaha dapur MBG yang telurnya di ujung tanduk. Bukan telurnya di ujung tanduk, Opung. Nasibnya seperti telur di ujung tanduk. Itu yang betul. Bermain dengan kepala BGN yang lama, dimainkan, digelapkan uangnya biar tahu kalian nuntut sama kepala BGN yang baru. Mana mau? Aku akan mengira, ya aku udah prediksi, pasti bakalan banyak masalah ini kalau misalnya kepala BGN diganti. Karena apa? Ya, dia harus mempertanggungjawabkan uang orang yang udah dihisapnya kemarin-kemarin. Ada yang beli titik, ada yang beli SK, ada yang nanam saham, ada yang investasi. Jadi ngomong-ngomong soal MBG, ada dua pertanyaan ya yang harus kalian jawab di kolom komentar. Yang pertama, apakah MBG sebaiknya dilanjutkan atau diberhentikan? Itu pertanyaan pertama. Jawaban pertanyaan kedua ya, apakah kepala BGN yang baru bisa dipercaya atau tidak? Tolong kalian jawab dulu di kolom komentar. Kacau ini. Kacau. Aduh. Banyak biar tahu kalian yang udah bikin dapur MBG ya, dijanjikan setelah dapur terbangun dana turun. Kan begitu. Iya kan? Dapur MBG dibangun udah dua bulan ya, dana nggak turun-turun, nggak cair-cair itu barang. Kalau aku jadi mereka, lebih bagus aku bikin Indomaret daripada bikin dapur MBG. Udah aku bilang sama kalian, proyek-proyek pemerintah ini riskan biar tahu kalian. Udah riskan, banyak siram-siramnya. Ogah. Ada biar tahu kalian, satu orang pengusaha, ya kan, melayang duitnya 218 miliar. Dijanjikan dia mengelola 97 dapur MBG. Tai kucing yang dapat. MBG Mas Botak Ganteng. Di tengah badai korupsi yang mengguncang program makan bergizi gratis, satu nama kini meledak di perhatian publik. Moon Jae-in. Bayangkan, investasi fantastis senilai 218,25 miliar rupiah untuk 97 dapur perintis kini menggantung tanpa kepastian. Janji hak pengelolaan melalui perjanjian kerjasama hanyalah mimpi yang tak kunjung nyata. 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun pertanyaan besar terus membayangi, kemana arah nasib investasi ratusan miliar itu? Ahmad Yazdi, kuasa hukum Moon Jae-in, menegaskan dengan keras, kami tidak butuh tangisan, kami tidak butuh kemarahan. Yang kami butuhkan adalah tindakan nyata dan kepastian hukum. Kami sudah menyiapkan surat permintaan kejelasan tentang PKS nomor yang tertuang di dalam slide dan MOU yang tertuang di dalam slide terkait dengan take over dapur yang ditandatangani oleh BGN. Artinya kami tetap memintakan kejelasan dan menagih kerja pasti dari Kabadan yang baru, Nanik SDang, yang pada saat itu kami laporkan menjadi orang yang ketua investigasi yang menginvestigasi tentang polemik dapur khusus. Kami menanti kerja nyata beliau. Kami nggak butuh tangisnya beliau atau marahnya beliau hari ini. Kami butuh kerja nyatanya beliau. Dan kepastian hukum, apakah PKS ini mau dilanjutkan atau dikembalikan uang klien kami yang dipakai pada akhirnya sebagai dana talang untuk mengganti kerugian vendor-vendor. Seperti itu. Bang, total sebagaimana tertulis 200 sebagai kontrak 218 miliar 250 juta ya. Kemudian dibayarkan secara tahap 1 itu 62 miliar 250 juta rupiah. Dibayarkan dalam bentuk cash, transfer dan lain sebagainya.
ke Badan Gizi Nasional. Uang itu dalam bentuk apa saja? Dalam bentuk cash, transfer, dan cek. Nah, jadi total yang diserahkan totalnya 218 miliar 250 juta. Tapi dipecah. Jadi 62 miliar 500 juta itu di tahap pertama sudah diselesaikan. Kemudian 99 miliar dan 66 miliarnya dibagi menjadi cek. Oke. Dengan adanya PKS ini awalnya sebenarnya apa sih yang dijanjikan kepada klien Kang Jasdi ini? Yang dijanjikan setelah dibayarkan tahap 1 minggu, paling lama 2 minggu sudah pindah secara administrasi ke yayasannya, Yayasan Karisma Cendekia Indonesia. Sebanyak berapa? Sebanyak 97 dapur di seluruh Indonesia. 218 miliar, bayangkan kalian, kalau sama Opung Parbela bisa biaya kawin berapa kali itu? Bayangkan kalian udah bisa berapa kali kawin aku itu. Katakanlah satu biaya pesta nikah 1 miliar. Punya istri di Medan, punya istri di Siantar, punya istri di Penyambungan, punya istri di Surabaya. Bisa punya istri Opung Parbela di setiap provinsi. Bayangkan kalian ya, di Indonesia udah ada 38 provinsi, Ini 218 miliar biar tahu kalian, di satu provinsi ada 4 kabupaten. Punya istri lagu biar tahu kalian di 4 kabupaten berbeda di setiap provinsi. Senangnya dalam hati bila beristri banyak. Aduh, betul itu Pak, betul, setuju Pak. Bukan tangisan, bukan kemarahan, ya, apalagi tangisan yang pura-pura, kemarahan yang pura-pura. Nggak perlu itu Pak, minta ganti rugi Pak. Banyak uang negara Pak, banyak. Aduh gimana? Ini Bu Nani ditinggalin utang nih. Bayangkan kalian, kepala bagian dapat setoran 1 miliar 1 hari. Artinya apa? Tiap hari bisa kawin dia. Meleset. Tapi bukannya bilang apa? Jujur lah aku bilang ya. Kalau kali ini pelaku usaha dapur MBG ya, ini bisa dikatakan ini mau kiamat ini. Kayak mana nggak mau kiamat? Yang mau bayar, yang bayar nggak jelas. Sampai seperti di Pangandaran biar tahu kalian ya, nggak cair pembayaran, diberhentikan layanan. Anak-anak yang harusnya dapat MBG nggak kebagian. Mana mau kebagian nggak dibayar. Nggak percaya kalian. Nah ya, di Pangandaran. Nah ini beritanya nih. Di stop layanan. Aduh, ya, lagian juga bukannya bilang apa ya, ini adalah sebuah usaha yang penuh risiko ya. Jujur aja aku bilang biar tahu kalian ya, aku lagi cari investor sebetulnya ya, pengen ngajak orang kerjasama gitu. Biarlah aku menjalankan kan begitu, aku tinggal mencari investasi kan begitu ya. Mengenai dapur MBG ini ya kan, tapi dipikir-pikir kayaknya risiko nih, nggak taunya biar tahu kalian mau ku cari investor, ternyata kepala bagian ditangkap. Nggak jadi. Padahal aku skemanya udah dapat, sketsa dapurnya udah dapat, pemborongnya udah dapat, investornya juga udah dapat. Tapi kalau kayak gini caranya, enggak. Bayangkan kalian ya, yang 218 miliar aja nggak jelas sekarang. Aduh ya. Jadi sebetulnya ya bisa dikatakan dari awal ya, Ketua Aliansi Pemantau Gizi Nasional ya itu sudah memperingatkan negara, sudah memperingatkan Bapak Prabowo bahwasanya program ini bagus. Yang nggak bagus itu, tikus-tikus ini katanya. Binatang-binatang ini yang nggak bagus kan. Ngamuk-ngamuk dia di kantor BNN biar tahu kalian. Ini ada videonya nih, dengarkan. Verifikator ini jahanam iblis ini, tim verifikator. Apa pekerjaannya? Memverifikasi calon mitra dari hotel ke hotel. Akhirnya nih
disuruh ngadep, ujung-ujungnya naik ke atas minta jatah, tai kucing gitu. Berarti kan ini kan ada dugaan juga. Bukan dugaan, Mbak, itu fakta terjadi di lapangan. Jadi masyarakat dan mitra memang dimintain duit kok. Itu fakta real. Coba kalau di sini ada pengusaha-pengusaha yang lagi datang di mitra, tanyain aja kalau dia pada mau jujur. Berapa tuh bayar 1 titik? Gitu. Fakta itu. Saya nggak bicara itu. Kalau dia bilang fitnah, laporkan saya. Ketua umum, ya kan, Ketua Umum Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional. Saya cinta Bapak Prabowo, kenapa? Karena dia perhatian terhadap anak-anak bangsa Ya. yang sedang ingin melakukan pendidikan. Tapi monyet-monyet dan tikus-tikus yang lagi di sini nih, ini kurang ajar. Sebentar dulu Bang. Monyet dan tikus-tikus. Monyetnya kepalanya botak kan Bang? Hah? Kepalanya botak kan Bang? Memang monyet itu Bang. Dari awal pun juga udah kusorok orang ini. Udah kusorok monyet ini Bang. Aduh, monyet. Harus segera turun. Nanti bisa bilang masih ada permainan ya Bang ya di semua daerah. Sangat ada permainan. Makanya nama-nama ini kami juga menyurat, kami surat itu kemudian kami layangkan juga ke KPK, kami layangkan juga ke BPK, kami layangkan ke Kejaksaan untuk segera diperiksa. Audit itu rekening-rekeningnya. Gitu. 3 ke atas, 3 ke samping, 3 ke bawah. Gitu. Seperti itu. Berarti artinya satu dapur masalah efeknya untuk ribuan. Ya. 3 ke atas, 3 ke samping, 3 ke bawah. Bang, abang ini lagi demo atau lagi ngisi teka-teki silang? 3 mendata, 3 menurun. Bukan TTS ini Bang. Tapi abang ini memang betul-betul udah marah ya. Ini betul-betul jeli. Yakin kalian, sebentar lagi di TV-TV diundang abang ini. Diundang, yakin kalian. Kalau aku di Jakarta, aku cari abang ini, podcastan kami, betul. Iya, betul. Jadi gini, ibaratnya sekarang itu yang terjadi adalah yang sakitnya kaki, yang disembuhinnya kepala. Nggak nyambung. Padahal kepalanya bagus-bagus aja. Kalaupun sakit, ya cuma sakit kepala aja. Tapi nggak perlu sampai operasi kepala. Gitu. Bang, ini kan sudah banyak ya Bang kejadian terkait ya keracunan segala macam lah. Ya. Yang kita tahu juga uangnya sebetulnya yang dikucurkan tidak sedikit ya. Betul. Sangat banyak. Nah, untuk meluruskan atau membenahi pasti sulit ya Bang. Betul. Nah, dari pihak Aliansi Pemantau sendiri, jalan langkahnya apa? Memang hanya memberhentikan ketua ini sendiri? Maka itu Mbak, hari ini kami sebagai agen social of control turut serta dan terlibat membantu pemerintah hari ini dalam rangka mensukseskan Badan Dapur Gizi Nasional di seluruh Indonesia, titik-titiknya itu dari Sabang sampai Merauke, gitu kan, agar bisa terjadinya pemerataan dan anak-anak bisa makan yang bergizi dan dibiayai oleh negara. Nah, hanya saja ini kan butuh keterlibatan semua pihak. Nah, sindikasi mafia di BGN dengan melakukan kebijakan rollback ini kami sikapi. Kenapa kami sikapi terlebih dahulu? Karena yang bermasalah dapur yang sudah jalan. Ya. Nggak ada hubungan sama yang persiapan. Yang persiapan tinggal dibina. Kalau progresnya belum mencapai 100% disupport. Gitu kan. Harusnya seperti itu. Karena apa? Karena masyarakat, pengusaha lokal sudah dengan sukarela ya kan membantu program pemerintah. Nah, kalau sekarang ini diganti titiknya, orang udah ngebangun, siapa yang mau ganti uangnya? Gitu. Nah, kemudian juga kami menyuruhkan aliansi ini kami bentuk ya kan. Kami juga membuka call center karena jujur saja ini baru 57 laporan aduan yang masuk ke lembaga kami gitu kan, ke aliansi kami. Maka kami juga membuka tempat pengaduan bagi mereka yang sudah menjalankan progres, kemudian hari ini sudah mengajukan titik, mengupload di call centernya, kemudian ternyata ujung-ujungnya tertolak, bahkan hilang datanya. Nah, silakan mengadu kepada nomor kami di call center 0823 533 1949. Nah, itu nanti silakan kirimkan datanya dan lain sebagainya, kita perjuangkan sama-sama lah agar bisa tetap
berjalan seperti itu, dan kita support selama baik, kita support. Cuman ini jelas gitu kan, jelas sekali nama-nama ini harus segera dicopot seperti itu. Bang, tadi adanya dugaan korupsi yang akhirnya akan dilaporkan ke KPK itu berarti mengambil uang berapa dari para Kecil-kecil aja mungkin Mas ya. Kalau berdasarkan aduan ada yang 25 juta, 35 juta variatif per titik. Cuma nunjuk titik doang gitu. Ya, seperti itu. Bang, tapi kan bisa dibilang yang paling rawan itu daerah-daerah terpencil ya, khususnya daerah atau kabupaten kan kemarin yang parahnya itu. Bahkan tadi juga ada dari BGN juga tadi yang ketika kami menyurat dia juga mengeluhkan gitu. Artinya orang-orang yang di atasnya kurang respon gitu. Akhirnya mereka-mereka yang di bawah yang didorong untuk menghadapi keluhan-keluhan dari para calon mitra. Ada yang datang dari Papua memprotes bangunan sudah jadi 100%, ketika diajukan lagi tertolak. Makanya dipastikan dulu. Bang bilang itu sama korbannya itu, ya, kalian itu kurang hati-hati. Bayangkan kalian sampai ada yang 218 miliar, mau dia duitnya tertanam nggak jelas kemana yang mau ditanam. Mendingan dia beli sawit, jelas. Tapi kayaknya ini agak ini bakalan mau ku bilang ya, bakalan tersendat ini. Karena apa ya? Karena Badan Gizi Nasional kepalanya yang baru juga mengatakan ya bahwasanya mereka akan efisiensi gitu. Mereka akan efisiensi anggaran ya, dan katanya ya, ini sesuatu yang nggak masuk akal sih, katanya ya mereka nggak akan menggunakan APBN. Gimana ceritanya Bu Nani? Jadi uangnya dari mana? Dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya. Tetapi tadi kami belum kesini nih, sudah di demo nih. Nggak usah dicoba Bu, nggak bisa itu Bu, nggak bisa Bu. Jangan bikin langkah-langkah yang nggak masuk akal lah. Ya, harus pakai uang APBN itu, mau nggak mau. Dari mana rupanya uangnya? Rupanya ada investor yang sudah membangun 3T. Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya. Tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi, masa sih bikinin dapur untuk masyarakat di situ nggak mau, kan nggak mahal juga. Jadi mereka kan juga punya CSR. Nah itu kira-kira yang akan kami lakukan dalam waktu sekarang. Ya, jadi tidak ada lagi ya penggunaan APBN, tapi bohong. Katanya apa? Mencoba. Apaan? 300 triliun lebih dari APBN, uang siapa? Uang ibu pribadi. Sekarang begini katanya dari CSR BUMN, ya kan begitu ya. Oke, dari CSR BUMN kan begitu. Apa terjangkau sampai ke daerah-daerah? Sampai saat ini hampir 30.000 dapur MBG, hampir 30.000. Coba ada yang bisa terhandle sama BUMN itu seluruh Indonesia itu? Mengharapkan CSR juga dari perusahaan-perusahaan besar. Masa sih ada perusahaan nggak mau bantu masyarakatnya? Kalau memang mau membantu masyarakat, perusahaan itu nggak perlu bikin dapur MBG, naikkan aja gaji karyawan. Kalau memang ada kepikiran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baru yang ketiga lagi katanya, ya mengharapkan dana dari hibah dari luar negeri. Bagus lah Bu. Sedangkan kemarin bencana alam pemerintah, ya Bapak Prabowo sendiri melarang kita menerima bantuan dari luar negeri. Masa MBG mau minta bantuan dari luar negeri? Aduh, ini sebetulnya kayaknya isi kepalanya sama ya sama kepala bagian yang lama. Casingnya yang beda. Ini agak berambut, yang kemarin agak botak. Masuk akal dikit dong Bu. Ya dikatakan juga ya, katanya mereka akan efisiensi ya.
tidak ada lagi pendirian dapur-dapur yang baru. Pengusaha yang mau buka dapur MBG, aku bilang sama kalian, udah stop. Lebih bagus kalian bangun Indomaret, buka Indomaret, buka Alfamart. Lebih jelas kalian kerja sama pihak swasta. Nggak jelas. Hati-hati, nggak jelas. Concern pada efisiensi anggaran. Lihat itu. Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini totalnya berapa besar ya? 7.877. Jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, kemudian ini kita akan nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata misalnya Jawa Tengah ini harusnya butuh berapa, Jawa Barat ini butuh berapa, DKI butuh berapa, dan lain-lain, Jawa Timur. Karena memang dari datanya Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa. Dapur MBG yang udah jalan aja di Pangandaran nggak dibayar, nggak jelas pembayarannya. Aku bilang sama kalian, pernah aku 3 tahun ikut proyek pemerintah, nggak perlu kusebutkan pemerintah mana, pemerintah daerah mana, biar tahu kalian, macet. Kalau udah urusan pembayaran macet, minta ampun. Sampai biar tahu kalian, gajiku nggak dibayar, menjual besi lah aku. Besi proyek. Bukan yang punya pemerintah, besi proyek dari tempat kami, dari kantor kami, biar tahu kalian. Ku bodoh-bodohi bosku. Jual barang bekas, jual besi lah kami, biar tahu kalian, jual besi, ya. Kami jual besi, diangkut lah ini biar tahu kalian. Tapi aku udah duluan ke tukang pemiliknya itu, ya, udah calling-callingan. Bilang sama dia, bang, nanti kalau misalnya kami jual besi, kalau misalnya dapat 300 kilo, bilang 200 kilo ya bang ya. 100 kilo sama aku soalnya. Nah, kalau misalnya dapat 500 kilo, bilang aja cuma dapat 400 kilo. Tapi kalau misalnya dapat 800 kilo, bang, bilang aja 500 kilo, 300 kilo untuk aku. Aku bilang begitu. Nah, biar tahu kalian kayak gitulah aku bikin. Makanya, ya, atasanku, pimpinanku, kalau mau datang, kalau mau ikut, ya memantau, ya, di mana aku menjual besi, ya, ku larang dia itu biar tahu kalian, ya, ku bikin biar dia di tempat, jangan kemana-mana, tetap di kantor. Ku bodoh-bodohi dia nih. Ada satu marga Hutapea. Dia bilang kan, kau mau kemana? Mau jual besi bang. Ayo ikut aku. Gak usah bang, nanti ada tamu mau datang. Dia bilang begitu. Tamu dari mana? Ada itu yang kemarin mau datang, janji katanya sekarang mau datang. Dia bilang begitu. Menjual lah biar tahu kalian, ya kan? 100 kilo besi waktu itu 200.000 dapat. Gara-gara apa? Gara-gara gajiku gak dibayar. Kenapa gaji gak dibayar? Gak cair invoice. Invoice tunggu cair kalau di entertainment. Entertainmentnya pun juga bukan main biar tahu kalian, pergi kami ke diskotik. Dasar lo. Orang proyek ini 3 tahun di proyek udah kenyang bagaimana caranya mengentertain orang-orang di atas sana. Apalagi proyek-proyek ya kan, ya yang mengatasnamakan BUMN. Kalau nggak di entertainment, nggak cair, nggak tanda tangan invoice, Begitu juga di begini, yakin aku, yang model pembayaran invoice itu macet. Makanya di Pangandaran nggak menerima layanan. Kasihan anak-anak di sana udah nunggu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari. Mana MBG ini? Aduh. Jadi untuk pengusaha-pengusaha dapur MBG yang baru, jangan mimpi dulu ya. Daripada kalian terjerat, daripada uang kalian kena makan, lebih bagus urungkan niat kalian itu. Lebih bagus kalian bikin Indomaret. Ini jelas-jelas gue bilang, bikin Indomaret. Koperasi Merah Putih nggak jelas juga itu, menurut Abu Parbela. Belum jelas, bukan nggak jelas, belum jelas. Ya, kita belum tahu bagaimana tata kelolanya.
Aduh. Tapi ada satu hal ya, yang disampaikan Bu Nani itu yang setuju. Karena apa? Ya, salah satunya itu kebijakan kemungkinan besar nanti sekolah-sekolah yang kaya ya, yang mapan itu akan dicoret dari daftar penerima MBG. Harusnya seperti itu. Focusing ini maksudnya adalah apakah perlu? Rasanya tidak perlu ya. Kalau misalnya sekolah-sekolah kaya, kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Nah, ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas. Selama di dalam omprengan nggak ada daging ikan lele dan daging sapi, jangan pernah menjanjikan kualitas. Karena itu janji si botak kemarin. Si botak menjanjikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwasanya ya, di dalam MBG itu ada ikan lele. Selain ikan lele ada daging sapi. Sampai sekarang jangankan daging sapi, jembutnya pun kami nggak nemu. Asal kali aku ngomong. Nggak usah daging sapinya, jembutnya. Opung Parbela marah nih. Tolonglah Opung Parbela kalau marah itu beradab sedikit lah. Jangan minta aku untuk beradab, minta si botak sana beradab. Dari kemarin-kemarin aku udah kukeker anak ini biar tahu kalian. Si botak ini udah kukeker. Mana janjinya ikan lele? Sampai sekarang mata kepalaku sendiri kutanya anak-anak di lingkungan rumahku, nggak ada yang pernah menerima ikan lele. Boro-boro daging sapi. Jembut sapi juga nggak ada. Daging sapi. Memang betul yang kata dibilang bapak-bapak tadi itu monyet. Monyet. Tikus-tikus monyet. Terserah kalian mau kalian marah sama Opung Parbela, terserah ya. Jujur gue bilang sama kalian ya, aku larang anakku untuk makan MBG. Aku larang. 2 anakku sekolah, 1 SD kelas 4, 1 TK, aku larang anakku makan MBG. Karena apa? Karena aku merasa masih bisa memberikan nutrisi kepada anakku. Lebih bagus itu dialihkan kepada anak-anak yang lain yang membutuhkan. Udah kaya kau rupanya Opung Parbela? Belum kaya. Belum. Tapi aku masih sanggup untuk memperhatikan gizi daripada anak-anakku. Alah, bilang aja Opung Parbela, takut kau nanti di dalam MBG ada belatung. Demi keselamatan anakmu. Enggak, motivasinya enggak. Ya, karena apa? Guru-guru nanya dulu sama orang tua murid ya, siapa yang nerima, siapa yang enggak nerima. Kan begitu. Nah, kebetulan di tempat anakku sekolah ya, rata-rata orang tuanya masih sanggup memberikan nutrisi yang baik kepada anak-anaknya. Jangankan 10.000 minta maaf 30.000 pun juga biar tahu kalian ada buah apel, ada buah pir, ada buah naga ya. Memang betul-betul nutrisinya terjaga. Daging sapi juga ada, bukan jembut sapi. Daging sapi. Bukan telurnya, telur mata sapi. Bukan. Daging sapi. Masih bisa, masih sanggup. Walaupun sekali seminggu. Daripada ini, si botak menjanjikan 13, bayangkan Bapak, 13.000 sapi dipotong tiap hari. Aku tempeleng lah kau, botak. Menjanjikan yang nggak nanggung-nanggung ya kan. Makanya aku setuju. Untuk sekolah-sekolah yang mapan, jangan diberikan lagi MBG. Alihkan ke tempat yang lain. Aku setuju itu, ya kan. Tapi kalau dihapus, aku nggak setuju. Karena apa?
banyak anak-anak yang merasakan manfaat daripada daripada program MBG ini. Ya, itu dia. Ya, kalau Bung Parbilak setuju MBG tetap dilanjutkan, kan begitu. Ya, nah ini dia buktinya kalau sekolah ya anak-anaknya banyak yang tidak menerima. Nggak kerja di MBG? Alhamdulillah Bu. Seneng, Bu. Seneng? Iya. Tapi katanya ini suruh ngentikan. Mau dihentikan nggak? Oh jangan Bu. Ntar anak saya makan apaan? Oh. Kerja di MBG Bu. Tapi katanya orang-orang pada suruh ngentikan. Jangan? Jangan. Tapi yang bener ya nyuci omprengnya yang bersih ya. Yang utuh berapa banyak? Lauknya apa tuh lauknya? Ikan duri Bu. Ikan duri Bu. Banyak yang utuh ya? Hah? Kok utuh semua? Apa nggak dikasih kan apa kebanyakan masaknya? Enggak dikasih Bu. Lah masa ini segini nih ya? Tadi coba, ntar dulu. Ibu yang ini, nih. Nah ini utuh 2. Tuh. Tuh. Nah itu utuh. Hah? Enggak, jangan-jangan segini utuh semua. Oh iya ini utuh semua. Kok utuh semua? Nih, utuh. Nih, utuh. Coba. Kan kita lagi cap optimalisasi. Kalau di kampung kami melihat pemandangan ini senang. Kenapa bilang? Banyak bersisa nasi, artinya apa? Bisa dibikin jadi makanan nasi babi. Jadi MBG itu yang sisa-sisa itu ya, itu kalau di tempat kami ini biar tahu kalian ya, itu dipungut masyarakat dibikin jadi makanan babi. Di kampung kami biar tahu kalian ya, di kampung kami babi udah nerima MBG. Tapi ya inilah yang sisa-sisa ini. Kenapa bisa sampai sisa begitu? Berarti si anak tidak mau menerima. Daripada mubazir, lebih bagus jangan masukkan daftarnya. Data sekolah-sekolah itu. Di sini penerimanya sekitar 1.000. Di sebelah SD sana ya kan 900. Di sebelah sini katakan cuma 500. Seperti itu. Jangan pukul rata semuanya. Kan begitu didata. Siapa yang terima, siapa yang nggak terima. Biar jangan nggak mubazir seperti itu. Kalau kayak gitu banyak mubazir kan babi yang kenyang. Aduh, susah ini memang ya. Jadi memang dari awal ya, ternyata MBG ini banyak mendapatkan kritik ya. Ini pemerintah udah dari awal kan masyarakat udah kasih tahu, difoto loh sama anak-anak itu. Apa hasilnya? Dimarahin mereka, keluar peraturan nggak boleh foto. Basi itu kalau orang-orang pemerintah itu bilang melibatkan masyarakat. Apa? Dari awal kita sudah dengarkan, dari awal kami sudah ingatkan. Tapi hasilnya apa? Dimarah itu anak-anak yang foto. So artinya nggak ada itu keterlibatan masyarakat dari awal. Mereka nggak pengen itu. Terus kemudian yang kedua, memang nggak mau dengerin dari awal. Nggak mau mereka mendengarkan. Dan begitu ada masalah korupsi ini, dikecilkan masalahnya. Iya. Ini tuh dosanya si Dadan itu. Dia pakai itu duit fiskal. Panjang urusannya sampai hari ini. Iya. Sembako naik harga-harga. Pekerjaan bawah, PHK di mana-mana. Iya. Kita susah hidupnya semua. Itu dosanya Dadan. Dia bukan cuma korupsi MBG doang, bro. Dia pakai itu fiskal buat memperkaya diri sendiri. Abis ini Indonesia. Itu harus diomongin pemerintah sekarang. Jadi jangan lagi ada tata kelola. Betul. Ya bro, anak SMK aja suruh tata kelola begitu. Jadi menurut saya setuju Ferry. Hentikan MBG. Pahlawan ini presiden karena dia melakukan penindakan korupsi di lingkaran satunya. Yang kedua pahlawan dia menyelamatkan fiskal. Jadi tolong, karena ini dana udah gede banget dipakai, jangan dianggap Dadan itu dan kawan-kawannya itu cuma korupsi segitu doang, cuma korupsi yang namanya MBG. Enggak bro, dosanya gede banget ini orang. Oke, jadi tata kelola menurut Anda yang paling penting apa yang harus dilakukan pemerintah, Bang Ensa?
berhentiin dulu. Berhentikan saja dulu. Diulang lagi dari awal. Tapi tolong jangan lip service. Mendengarkan masyarakat, melibatkan masyarakat dari awal. Itu kan kita tahu ada lele sashimi itu kan dari rakyat. Lele yang belum digoreng itu, terus kemudian dia goreng lele aja belum beres, dia beli itu motor listrik. Jadi maksud gue juga, maksud saya juga, mohon maaf ya, Boy. Sabar. Jadi maksud saya, enggak, gue sabar, Boy. Gara-gara ini semua tuh repot. Astrio ini orang baik, man. Jangan lu pasang dia posisinya untuk ngebelain hal yang sebetulnya hatinya dia juga berteriak. Pengen juga dia ngomel, cuma kan posisinya nggak bisa. Dan kemudian yang paling penting lagi, dalam hal ini kesalahan itu juga sama kolega-koleganya yang dilakukan oleh kolega-koleganya Dadan yang setiap kali rapat kabinet ada tuh di ruangan kabinet. Basi tuh orang-orang itu semua. Mereka emang nggak pernah mendengarkan keluhan-keluhan dari rakyat. Tapi begitu Dadan ngomong kan tepuk tangan semua. Begitu Dadan ngomong, iya juga. Kenapa? Sebenarnya tidak cukup hanya 3 ex-pimpinan ini. Enggak, karena mereka semua tahu Dadan disayang Prabowo, disayang Presiden, jadi mereka nggak berani mengungkapkan apa yang mereka tahu tentang MBG. Kenapa? Mereka takut dimarahin Presiden, mereka takut diganti, kan begitu. Coba kalau teman-teman yang di kabinet itu semuanya bersuara, mungkin nggak akan kejadian hari ini Dadan udah diganti kapan tahu. Fiskal kita juga udah selamat. Ya betul. Bayangkan kalian dana APBN dipakai untuk memperkaya si Dadan. Si Dadan botak, kurang ajar itu. Yang dibilang tadi si monyet. Terserah kalau aku mau dituntut, terserahlah. Yang penting dia udah di penjara. Kan bebas kita menghina-hina orang yang di dalam penjara. Botak! Aduh, pemerintah. Kasihan kali lah orang-orang ini kau bikin nyari duit susah, bos. Yang kaya si Dadan juga. Aduh, oke, itu dulu Bung Parpelak. Kita akan melihat ya bagaimana respon pemerintah menyikapi masalah ini. Salam Parpelak, salam NKRI, NKRI harga mati.